Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yang mana pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang biaya produksi. Harus dipahami, yang pertama yang harus kita ketahui dan pahami yaitu pengertian teori biaya produksi, yang mana teori biaya produksi adalah konsep dalam ekonomi yang mempelajari berbagai jenis biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi intinya biaya produksi merupakan jenis biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan barang atau jasa. Di dalam biaya produksi terdapat dua jenis biaya. Yang pertama ada yang dikatakan biaya eksplisit, dan yang kedua ada yang dikatakan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya atau pengeluaran yang nyata, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh input produksi dan tercatat dalam laporan keuangan. Contohnya, gaji karyawan, biaya bahan baku, biaya sewa, biaya utilitas, dan bunga pinjaman. Biaya ini pun berbeda dari biaya implisit yang tidak melibatkan pembayaran tunai dan mencakup biaya peluang. Kemudian ada yang dinamakan biaya implisit. Kalau tadi biaya eksplisit itu biaya pengeluaran yang nyata. Nyata, tertulis dalam laporan keuangan. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh input produksi. Ya. Kemudian ada yang dikatakan biaya implisit, yaitu biaya peluang yang tidak melibatkan pengeluaran kas dan tidak tercatat dalam laporan keuangan. Namun tetap dianggap sebagai pengorbanan ekonomi. Contohnya, itu misalnya pendapatan yang hilang jika pemilik bisnis memilih menjalankan usahanya sendiri daripada bekerja di tempat lain. Itu adalah biaya implisit. Tapi dianggap sebagai suatu pengorbanan dan memang tidak dicatatkan di laporan keuangan. Oke, paham ya? Jadi di slide pertama ini harus dipahami, pertama ada yang dikatakan teori biaya produksi,
yaitu konsep ekonomi ya, yang mempelajari berbagai jenis biaya yang dikeluarkan produsen untuk berproduksi, yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa. Itu konsepnya untuk teori biaya produksi. Sedangkan biaya produksi itu adalah segala jenis biaya yang dikeluarkan. Jadi biayanya, jenis-jenis biayanya. Kemudian dalam biaya produksi itu terdapat dua jenis biaya. Ada yang dikatakan biaya eksplisit dan ada yang implisit. Sudah jelas yang namanya eksplisit itu nyata dan tertulis di dalam laporan keuangan. Sedangkan implisit itu tidak tertulis tapi disebut dan dikatakan juga sebagai suatu biaya karena dianggap sebagai pengorbanan ekonomi. Contohnya tadi misalnya Bapak Ibu telah bekerja memiliki pendapatan gitu ya, misalnya 10 juta per bulan, tetapi dikarenakan Bapak Ibu lebih memilih untuk fokus menjalankan usaha, maka resign, dan tadi pendapatan yang 10 juta itu adalah biaya implisit yang tidak tertulis tapi memang dianggap juga sebagai pengorbanan ekonomi. Itu biaya implisit. Paham ya? Kita lanjut. Nah, di dalam biaya produksi ini terdapat elemen-elemen atau unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama, ada yang dikatakan bahan langsung. Bahan langsung itu merupakan biaya produksi yang dapat dibebankan langsung ke produk. Seperti biaya bahan baku, upah tenaga kerja, gitu ya. Yang mana memang berubah sesuai jumlah produksi. Itu bahan langsung. Kemudian ada yang dikatakan overhead pabrik. Kalau overhead pabrik itu adalah biaya tidak langsung. Tapi biaya ini mendukung proses produksi. Hanya tidak dapat dihubungkan langsung dengan produk tertentu. Kan? Kalau tadi bahan langsung mah kan jelas. Bahan sepatu A jelas untuk bisa dibebankan langsung ke produk memang sepatu itu yang dihasilkan. Tapi kalau biaya overhead pabrik itu biaya yang tidak langsung, tapi memang mendukung proses produksi. Cuman tidak bisa kita langsung hubungkan kepada produk tertentu. Karena susah. Karena mungkin ini dapat memenuhi seluruh produk yang dihasilkan. Jadi tidak bisa dikatakan pada salah satu produk yang mana ini. Karena overhead itu tidak langsung biayanya masuknya. Contohnya adalah biaya listrik. Listrik dibayar gitu ya dan menghasilkan misalnya di dalam pabrik itu ada sepatu, ada baju, ada kerudung. Nah, ini kan tidak bisa kita langsung hubungkan atau bebankan listrik ini pada salah satu produk karena memang listrik ini menyangkut keseluruhan produk. Pemeliharaan mesin, gaji staf pendukung, penyusutan peralatan. Nah, ini biaya ini tapi penting untuk menghitung total biaya produksi. Ya, ini biaya ini jadi sangat penting. Karena untuk menghitung biaya produksi ini ada salah satu unsurnya. Kemudian ada yang dikatakan tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah pekerja yang terlibat langsung dalam produksi barang dan jasa tersebut. Seperti operator mesin,
ya, atau pekerja perakitan dengan upahnya yang memang upah sebagai biaya langsung. Kemudian di sini ada konsep dasar biaya produksi. Yang mana untuk mencari biaya produksi itu kita harus tahu biaya total atau total cost atau TC di sini. Yang kedua biaya tetap atau fixed cost atau FC. Yang ketiga biaya variabel atau variable cost atau VC. Yang keempat biaya rata-rata atau average cost atau AC. Kemudian yang terakhir ada namanya biaya marginal atau marginal cost atau MC. Biaya total merupakan jumlah dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam periode tertentu. Dan untuk mendapatkan biaya total ini, gitu ya, kita harus tahu komponennya. Karena biaya total mencakup semua biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Yang mana harus tahu dulu fixed cost itu apa. Fixed cost itu yang namanya fix itu tetap. Jadi cost itu adalah pengeluaran, biaya. Jadi biaya ini tetap tidak berubah. Tidak berubah dengan jumlah produksi. Mau berapapun gitu ya. Penambahan jumlah barang dalam produksinya, biaya ini tetap tidak akan menjadi bertambah. Contohnya adalah misalnya pertama sewa gedung. Sewa gedung misalnya dalam 1 bulan itu 1 juta. Jadi mau jumlah yang diproduksi sepatu misalnya sepatu 100 bayarnya tetap 1 juta. Mau yang dihasilkan jumlah produksinya 500 sepatu tetap bayar gedung itu 1 juta. Jadi fix. Berapapun jumlah produksi itu tidak akan mempengaruhi biaya fixed cost ini. Salah satunya sewa gedung. Gaji karyawan tetap. Kemudian ada biaya asuransi itu tetap. Jadi biaya ini adalah biaya yang tidak berubah. Ini adalah komponen dari biaya total. Atau TC, total cost. Kemudian ada yang dikatakan biaya variabel atau variable cost. Yang mana biaya ini akan berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi. Jadi ketika sepatu gitu ya yang dihasilkan dalam, jadi biaya variabel atau variable cost itu biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi. Ketika sepatu memproduksi 100, biayanya misalnya 1 juta. Dan ketika memproduksinya jadi 500, itu akan bertambah. Jadi 5 juta misalnya. Jadi biaya variable cost ini seperti biaya bahan baku. Upah lembur gitu ya.
atau biaya utilitas untuk biaya peningkatan kegunaan atau manfaat barang. Contoh misalnya, ketika tadi membuat sepatu 100, ya biaya bahan baku pun pasti misalnya 1 juta. Dan ketika kita akan memproduksinya sepatunya tidak 100 menjadi 500, itu biaya bahan baku akan berubah menjadi 5 juta. Kemudian upah lembur yang biasanya misalnya memproduksi 100 sehingga berubah produksinya jadi 500, itu kan akan ada biaya pertambahan upah lembur, harus lembur. Kemudian misal si sepatunya ini akan menambah kegunaan yang tadinya misalnya sepatunya hanya sepatu biasa, tapi ternyata kegunaannya akan ditambah dengan misalnya ornamen tambahan atau dengan kegunaan tambahan, misalnya dengan ditambah suara atau lampu misalnya, atau desain. Itu ada yang namanya biaya utilitas, dan itu akan berubah, akan menambah jumlah biaya, akan berubah, tidak akan tetap. Bagaimana sesuai dengan desain atau utilitas yang dibutuhkan per tiap produksi, itu akan berbeda. Kemudian ada yang dikatakan biaya rata-rata atau average cost. Average ini adalah total biaya, yaitu total biaya keseluruhan dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Jadi kita akan tahu gambaran biaya per unitnya berapa. Itu namanya average cost. Kemudian ada yang dikatakan biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah tambahan biaya untuk memproduksi 1 unit tambahan, membantu perusahaan menentukan kelayakan peningkatan produksi. Jadi ada tambahan biaya untuk memproduksi 1 unit tambahan gitu ya, untuk membantu perusahaan menentukan kelayakan peningkatan produksi. Nanti akan dilihat, ditentukan layak kelayakan peningkatan produksinya dari biaya marginal cost ini. Dan di dalam melakukan sebuah produksi, baik itu barang atau jasa, ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada harga input, ya, yang mempengaruhi biaya produksi. Ada teknologi, ada skala produksi, ada peraturan pemerintah, ada faktor eksternal, gitu ya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Harga input jelas, ini akan mempengaruhi biaya produksi. Teknologi jelas, ketika yang biasanya dengan misalnya tangan, sekarang harus menggunakan teknologi, harus membeli mendesain dengan komputer, membeli komputer yang canggih misalnya. Jelas itu akan mempengaruhi biaya produksi. Skala produksinya jelas. Kemudian ada peraturan pemerintah misalnya tentang kenaikan bahan apa yang memang kita butuhkan, itu jelas. Dan banyak faktor eksternal lainnya. Itu semua akan mempengaruhi biaya produksi. Nanti silakan tugasnya Bapak Ibu ya, berikan pemahaman, jelaskan bahwa kelima faktor ini memang mempengaruhi biaya produksi, beserta berikan analoginya. Contohnya, contoh sederhana ya. Oke. Selanjutnya,
Dari teori biaya produksi ini, jika diterapkan oleh si produsen, maka produsen gitu ya, produsen dapat mengambil keputusan untuk pengambilan keputusan setelah diterapkan biaya produksi. Jadi keputusan untuk misalnya harga barang ini jadi berapa, kemudian bisa menganalisis pasar dan bisa menjadi sebuah kebijakan. Itu ya, jika penerapan teori biaya produksi. Silahkan juga jelaskan ini. Bahwa dalam menerapkan teori biaya produksi nantinya, produsen pertama bisa mengambil keputusan, jelaskan dan beri contoh, menganalisis pasar, jelaskan, beri contoh, dan kebijakan ekonomi. Benar tidak? Bahwa ketika produsen menerapkan penerapan teori biaya produksi, maka produsen dapat menentukan ketiga ini. Di sini saya berikan contoh soal untuk teori biaya produksi. Contohnya adalah ini, diketahui gitu ya. Ini sudah langsung. Diketahui bahwa ketika memproduksi barang gitu, fixed cost-nya itu 30.000. Ya, variable cost-nya itu 20.000. Dan Q-nya jumlahnya itu ada 100 barang. Dan yang kedua, gitu ya, fixed cost-nya itu gitu berubah menjadi 50.000, variable cost-nya berubah menjadi 40.000, jumlahnya barangnya pun ketika barang tersebut menjadi 200. Maka ditanyakanlah di sini, berapa sih total cost-nya, average cost-nya, dan marginal cost-nya, gitu ya. Jadi untuk mengetahui biaya total cost atau keseluruhan biaya, rumusnya itu adalah fixed cost atau biaya tetap ditambah dengan variable cost. Yang mana fixed cost-nya itu adalah 30.000 ditambah 20.000 menjadi 50.000. Ya. Kemudian untuk mencari average-nya, average itu biaya rata-rata, biar kita tahu per unit produksi itu berapa biayanya, yaitu tadi hasil dari total cost keseluruhan dibagi jumlah barang. 50.000, di sini barangnya adalah 100. Jadi 50.000 dibagi 100. Maka average cost-nya itu adalah 500. Kemudian kita pengen tahu marginal cost-nya berapa ketika barang tersebut gitu ya, produksinya ditambah. Biar kita ketahui. Rumusnya adalah delta TC per delta Q. Delta di sini maksudnya adalah selisih. Delta di sini adalah selisih. Ya, maka delta TC adalah selisih dari total cost. Yaitu total cost 2 dibagi total cost yang ketika melakukan produksi pertama. Dan delta Q adalah jumlahnya, selisih jumlah dari produksi kedua dikurangi produksi pertama.
Jelas kalau total cost itu kan pertambahan antara fixed cost dan variable cost ya, variable cost VC. Maka untuk mencari selisihnya, ini produksi yang kedua itu kan FC-nya 50, VC-nya 40, jadi 90.000 TC-nya. Yang produksi pertama ini FC-nya 30.000, VC-nya 20 jadi 50.000. Maka delta TC-nya itu adalah 90.000 dikurangi 50.000. Dan delta Q-nya 200 ini dikurangi 100. Maka 40.000 dibagi 100 sama dengan 400. Itu MC-nya, marginal cost-nya. Ya. Oke, itu adalah contoh soal biayanya produksi. Atau dicontohkan, misalnya perusahaan menghasilkan produk dengan biaya tetapnya itu adalah 200.000. Ya. Dan biaya variabelnya itu adalah 50.000 per unit. Jika perusahaan memproduksi 10 unit barang, maka hitunglah biaya total. Di sini biaya total itu adalah FC ditambah VC. Di sini tapi sudah jelas ada kata-kata memproduksi 10 unit. Jika memproduksinya 10 unit, maka di sini rumusnya menjadi FC atau 200.000 tadi fixed cost ditambah 50.000, ini harus dikurung ya. Karena perkalian di sini 50.000 dikali 10 unit. Maka 200.000 ditambah 500.000 sama dengan total cost-nya itu adalah 700.000. Ya. Tuh. Yang kedua, berapa sih biaya rata-ratanya gitu kan? Biaya rata-rata itu adalah total cost dibagi Q. Q itu adalah jumlah. Quantity. Jumlah. Jadi TC-nya itu 700.000 ya. 700.000 dibagi 10 biar kita tahu per satunya, satu unitnya. Rata-rata biayanya berapa? Oh, 70.000 ini rata-rata biaya per satu unit. Dan berapa sih jika perusahaan ingin menambah satu unit lagi gitu ya. Jadi kita harus cari marginalnya. Dengan rumus MC itu adalah delta TC dibagi delta Q. Di sini ya, delta TC gitu. Ini delta TC-nya itu adalah karena per satu unit itu 50.000 ya, per satu unit 50.000. Di sini dijelaskan bahwa berapa sih jika perusahaan ingin menambah satu unit. Karena satu unitnya 50.000 ya. Di sini 10 unit kan 70.000. Jadi ditambahlah. Maksud saya di sini kan TC-nya itu adalah 700.000 ya. Maka otomatis TC yang kedua itu adalah 750.000 karena di sini gini. Karena TC ketika 10 itu 700 ya, dan kita ingin menambah satu unit dan satu unitnya itu jelas 50.000, maka itu 700 ditambahkan tambah satu unit 750. Otomatis ketika kita mencari delta TC yaitu 750.000 ini, 750 dikurangi 700.000. Ya, dan jumlahnya pun 11 dikurangi 10, kan tadi kuantitinya nambah 1, jadi 11 kurangi 10. Maka 50.000 dibagi 1 yaitu marginal cost-nya 50.000. Paham ya? Nah, di sini TC-nya tadi
TC di sini adalah 200.000 ditambah 50.000 ditambah dikali 11. Di sini kan pengen tambah jadi 1 tambah 1 jadi 11 ya. Dengan rumus ini 200.000 tambah 550.000 menjadi si TC kedua itu 750.000. Maka di sini 750 dikurangi TC yang awal 700.000 dengan dibagi jumlah quantity 11 kurangi 10. Maka si marginal cost-nya 50.000. Jadi jika perusahaan ingin menambah 1 unit lagi, perusahaan silakan menambah gitu ya, memerlukan sekitar biaya sekitar 50.000. Dan di sini silakan Bapak Ibu ada soal, silakan Bapak Ibu kerjakan. Ya, berarti di sini Bapak Ibu mengerjakan yang pertama tadi tentang deskripsi ya. Jangan lupa tadi Bapak Ibu saya sudah memberikan tugas pertama ini, yaitu deskripsikan bahwa memang harga input, teknologi, skala produksi, peraturan pemerintah, dan faktor eksternal ini memang mempengaruhi biaya produksi. Tolong menjelaskan sama Bapak Ibu kenapa. Ya, berikan contohnya sederhana. Kemudian jelaskan, benar nggak sih ketika kita menerapkan teori biaya produksi ini, maka produsen akan mudah mengambil keputusan, analisis pasar, dan kebijakan ekonomi. Kenapa? Berikan alasannya. Ya, kemudian yang ketiga Bapak Ibu silahkan kerjakan soal di tabel ini. Di sini sudah jelas ada rumusnya juga, yaitu PC FC tambah VC, AFC sama dengan FC dibagi Q. Di sini silahkan diikuti. Ya, itu mungkin Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Silahkan dikerjakan tugasnya, nanti saya akan berikan link. Upload tugasnya di dalam link tersebut. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.